محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى آله وأزواجه وذريته وسائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والعلماء العاملين والشهداء والصالحين والأولياء والمخلصين والملائكة المقربين ولوالدينا ولمشايخنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا. سوينا لما حجة الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي وإلى شيخ محمد الفاني الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب يسر ولا تعسر. رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم. افتح قلوبنا بابك يا كريم. قال المصنف رحمه الله تعالى وعلى ما نفعنا به في الدارين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. وحاصله أن ينكشف لك ألا فاعل إلا الله تعالى. وإن كل موجود ومن خلق ورزق وإعطاء ومنع وحياة وموت وغناء وفقر إلى غير ذلك فالمنفرد بإبداعه واختراعه هو الله تعالى لا شريك له فيه. Sambungan kajian kita artinya dan hasil kesimpulan daripada makna tauhid af'al dan tauhid sifat itu. Tauhid af'al dan tauhid sifat, bahwa terbuka bagimu, mukasyafah bagimu, terbuka hijab itu Allah bukakan yang nutup hati kita. Terbuka bagimu, bagi kita di dalam hatimu. Ini artinya hati yang melihat. Tauhid af'al maupun tauhid sifat, bukan dengan pandangan akal atau ilmu, tapi pandangnya pandangan hati. Mukadimahnya dengan ilmu, tapi yang melihat adalah qalbu kita. Allah bukakan hati, hijab itu, sehingga dapat melihat ini. Tauhid af'al maupun tauhid sifat. Bahwa tidak ada yang berbuat dalam perbuatan sekalian alam ini melainkan Allah juga. Hati memang memandang dan melihat bahwa segala perbuatan, setiap gerak
maupun diam, itu adalah yang membuatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah menjadikan kamu semua, dan Allah yang menjadikan apa yang dilakukan oleh semua makhluk itu. Ketika kalbu seseorang yang sudah Allah bukakan, sehingga dia dapat melihat seluruh afal ini adalah datangnya dari Allah. Seluruh perbuatan itu adalah datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi melihatnya dengan kalbu, dengan hati. Inilah makna tauhidul af'al. Kalau kita ngaji sebab ulama wahdatul af'al, kita melihat semua perbuatan itu datangnya dari Allah. Seseorang berbuat, kita nampak dia yang berbuat, tapi yang memperbuatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ini sekali lagi yang melihat adalah hati. Hati melihat semua gerak dari seluruh makhluk ini adalah yang menggerakkannya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang sudah sampai sini tidak pernah marah. Kalau dia marah, pasti dia marahi Tuhan. Kita kan masih tertutup kalbu kita. Terlebih lagi akal yang lebih menguasai diri kita. Kita tidak menerima semua perbuatan. Sehingga apalagi tidak sesuai dengan keinginan kita, itu lebih tepat lagi marah, kan? Terlebih diri yang sudah dikuasai nafsu itu, nafsu, akal, dicampuri pula dengan syaitan yang merasuki, itu lebih berat lagi untuk menghadapi sesuatu yang tidak diinginkan. Kalau sesuatu yang sesuai selera kita enak, karena sesuatu yang diri kita tidak cocok, tidak sesuai, sehingga terjadi satu pengingkaran, penolakan. Ada ekspresi dari penolakan itu dia sampai marah, dan tidak nerima. Tapi ketika seorang hamba itu Allah bukakan hijab, sehingga disebut dengan kasyaf, terbuka jadinya. Jadi dia bisa melihat dengan qalbu, dengan hatinya. Disebut mereka sudah punya basirah. Dia akan melihat seluruh af'al, seluruh perbuatan itu adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita melihat dengan ilmu lah dulu. Kita dengan kajian ilmu. Mudah-mudahan suatu ketika Allah bukakan hati kita, sehingga melihat itu betul-betul dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kita lihat adalah Allah. Allah yang memperbuat, Allah yang mengerjakan. Jadi ini adalah satu, kita katakan tanggolan dengan ilmu, yakin, mudah-mudahan sampai ke yakinnya, sampai ke ainul yakin, dan sampai ke hakul yakin nanti. Sampai tahap itu. Setidaknya kita di ilmu yakin dulu lah. Macam mana kita nak dapat keyakinan, ilmu yakinnya tidak ada. Macam mana nak ainul yakin, kita belum yakin. Macam mana nak hakul yakin, kita belum ainul yakin. Nah, kita belajar ilmu yakin. Mudah-mudahan Allah bukakan sehingga kita dapat mengilmunya sampai suatu ketika betul-betul yakin, sampai ke ainul yakin dan hakul yakin. Dan ini tidak bisa dibuat-buat, karena memang sudah Allah masukkan ke dalam kalbu seseorang. Dan ini bukan cerita, yang bisa untuk dicakap-cakapkan, diceritakan. Tapi ini adalah rasa yang betul-betul Allah masukkan ke dalam hati seseorang. Kalau rasa, kalau belum nyicip dia tidak rasa. Kalau tidak dicicip kan dia tidak pernah rasa. Sekalipun kita baca tentang kopi itu satu buku 500 halaman, kita baca semua. Tapi kalau udah nyicip kopi tidak pernah rasa. Apa rasa kopi tidak tahu. Sebelum dicicip kan rasa itu. Nah di sini kita untuk, karena rasa itu ada di kalbu, kita berupaya untuk membersihkan hati supaya Allah cicipkan bagaimana rasa tauhid itu. Ya. Kalau teori begitu kita 70 bukunya, kitabnya kita hatamkan semua. Tapi sebelum dirasukan Tuhan ya tetap tawar kan. Ya tidak pernah nyicip bagaimana. Nah, karena ini wilayah kerja di kalbu. Terus kita
menjelang akhir hayat kita, menjelang Allah cabut ruh dalam jasad kita ni, kita latihan terus berupaya terus untuk membersihkannya. Sampai satu ketika mengatakan la ilaha illallah, itu betul dengan qalbu kita. Tidak dengan ucapan, tidak dengan akal, tidak dengan nafsu. Ya. Inilah kita kehendaki husnul khatimah nanti. Ya, husnul khatimah. Dan lagi bahwasanya segala maujud itu artinya yang diadakan. Segala yang maujud, semua yang diadakan di dalam alam ini, di alam semesta ini, di langit, di bumi, semuanya sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Itu maujud namanya. Kalau wujud cuma satu, Allah. Itu wujud hakiki. Kalau kita namanya wujud majazi, adonya diadokan. Kalau tidak diadokan, kita tidak pernah ado. Memang hakikatnya kita tidak ado. Jadi segala yang wujud, segala yang Allah jadikan ini, seluruh ciptaan ini, seluruh makhluk ini, ya. Segala mewujud di dalam alam ini daripada kejadian sesuatu, dan segala rezeki pemberian, tegahan atau larangan, hidup atau mati, kaya atau miskin atau fakir, ya, hingga sekalian sifat yang lain daripada demikian itu, senang susahnya, lapang sempitnya, sehat sakitnya, berat ringannya, seluruhnya lah, siang malamnya, hujan panasnya, apapun kejadian yang di alam semesta ini, maka yaitu yang bersendiri dengan berbuat akan dia sekali demikian itu, dan yang menjadikan sekali demikian itu yaitu hanyalah Allah Subhanahu wa taala, satu yang menjadikan, yang tiada baginya sekutu, tidak ada baginya itu kawan, tidak ada yang membantu, tidak ada, semuanya hanya satu, tidak ada, ya, syarika yang menyekutuinya. Semata-mata dalam perbuatan ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna tauhid sifat. Dan dengan tauhid pada martabat yang ketiga ini, jadi tawakal atas Allah Subhanahu wa taala. Baru seseorang itu bisa bertawakal nanti. Sebelum bisa wahdatul af'al maupun wahdatul sifat, tauhid sifat maupun af'al, seseorang belum bisa duduk di tawakal. Hakikat tawakal itu, kalau nyebut pada kalau kita berserahlah pada Tuhan, dan sebutan. Tapi berserah sini bukan dengan ucapan, tapi dengan qalbu. Seseorang akan sampai kepada duduk di hakikat tawakal ketika sudah duduk di tauhid af'al maupun tauhid sifatnya, memandang semua gerak dari Allah, perbuatan dari Allah, semua sifat yang sehat, sakit, hujan, panas, siang, malam, ya, susah, senang, semuanya memang dari Allah. Ya, menahan rezeki, apa yang rezeki ini dari Allah, baru bisa duduk di tawakal. Duduk benar-benar di hakikat tawakal. Ketika dia mengatakan Bismillahi tawakkaltu ala Allahi la haula wa la quwata illa billahil azim. Nah, mudah-mudahan kita terus sedikit demi sedikit, perlahan-lahan, supaya kita memohon kepada Allah, minta dibersihkan hati dan dimasukkan tauhid, sehingga kita benar-benar bertawakal dan bergantung cuma kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa lagi? Orang bertawakal itu bukan sembarang orang. Orang bertawakal itu adalah orang-orang pilihan. Mereka yang sudah benar-benar mengenal Allah Subhanahu wa taala. Tidak mungkin seseorang akan menyerahkan suatu perkara kepada orang yang tidak dikenalnya. Tidak mungkin seseorang akan menyerahkan perkara ketika dia tidak menyerahkan kepada sesuatu yang tidak diketahuinya. Itu omong kosong. Ketemu seseorang, ini aku serahkan kepada kau, uruslah dia. Kalau dia tidak betul-betul mengenal, tidak mau dia menyerahkannya. Apalagi menyerahkan segala sesuatu yang ada dalam diri kita, ya, dan menggantung pada Allah. Seseorang yang belum mengenal kepada Allah,
yang belum kenal kepada Rabbnya, yang belum betul-betul mengetahui siapa Tuhan, dia tidak akan pernah sampai duduk kepada hakikat tawakal kepada Allah. Tidak akan pernah sampai. Terlalu banyak kesyirikan dalam hatinya, terlalu banyak sekutu dalam hatinya. Dia bergantung kepada duitnya, bergantung kepada tenaganya, menyandarkan kepada usahanya, teruslah. Ya, terlalu banyak Tuhan-Tuhan dia itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kita takutkan, meninggal dalam keadaan su'ul khatimah, meninggal dalam keadaan syirik. Ternyata masih banyak tempat menyandar, terlalu banyak tempat bergantung, terlalu banyak tempat dia menitipkan dirinya supaya diri aman. Dia berlindung kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, orang bertawakal dia lebih percaya kepada Allah daripada apa yang dia miliki. Dia banyak duitnya, seorang jutawan, milioner, dia memiliki kekuasaan, mungkin seorang sultan, seorang pejabat tinggi, ya. Dia seorang yang berilmu, mungkin pengetahuan yang banyak, apapun, tapi dia lebih percaya kepada jaminan Allah daripada apa yang dimiliki. Kenapa? Karena dia mengetahui semuanya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selain daripada Allah semuanya adalah bayangan, semua adalah hampa, semua adalah lemah, yang hakikatnya tidak ada. Maka dia bergantung kepada yang maha ada, yang wajibul wujud, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru sah duduk di tawakal. Artinya orang bertawakal tidak sembarangan. Mereka adalah orang-orang bilang bergantung pada Allah. Maka Allah nyatakan innallaha yuhibbul mutawakkilin. Allah begitu cinta kepada orang bertawakal. Kenapa? Hatinya selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita berharap juga kita digolongkan kepada orang-orang bertawakal. Dan orang bertawakal ini bukan berarti dia malas, dah serah kepada Allah kita duduk manis, itu gagal paham, salah paham, tidak paham, atau dia tidak mau paham. Nah, kan? Kita bertawakal dah duduk manis, serahlah, tidak. Orang bertawakal itu tak gigi, dia tetap semangat, tetap bersungguh-sungguh. Namun hatinya dia gantung kepada Allah. Warabi'atu, kemudian yang keempat, alla yara fil wujudi illa wahidan wa hiya musyahadatu siddiqin wa tusammiyuhu as-sufiyyatu al-fana'u fi tauhid li'annahu min haitsu la yara illa wahidan fala yara nafsahu aidan wa idza lam yara nafsahu likaunihi mustaghriqan bil wahidil haqq wa huwa al muradu bi qawli Abu Yazid al-Bustami summa ansani zikru nafsi. Artinya dan tauhid yang keempat ini, bahwa tiada ia melihat dalam wujud alam ini. Ini naik ke tangga yang keempat, makam yang keempat. Seseorang melihat dan tidak ada yang dilihat dalam wujud alam ini melainkan zat Tuhan yang esa, yang wajibul wujud. Dia tidak ada melihat yang adanya, yang dia lihat cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tentu lebih tinggi lagi. Tadi melihat af'al dan sifat, ini melihat yang ada pula, melihat yang wujud. Yang dia lihat adalah zat wajib wujud, adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yaitu pemandangan orang yang siddiqin. Ini adalah melihatnya orang-orang siddiqin. Nak duduk sampai sini, ketika apapun dia dilihat, yang dia lihat adalah Allah. Orang yang siddiqin, yang arif, orang yang arif artinya sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dinamakan akan dia oleh ahlu sufi akan fana dalam tauhid. Dia sudah fana dalam tauhid. Tadi musyahadahnya dalam wahdatul af'al maupun wahdatul sifat. Ini dia sudah fana dalam tauhid.
Kalau panak itu maksud kita ini sudah tiada, dirinya sudah sirna. Yang dia lihat cuma Allah. Kalau kita ini belum sampai ke panak, kenapa? Masuk ado terus, masuk hebat pula, masuk kuat pula, masuk mulia, masuk tinggi, ado kalau masuk di kita. Kalau cuma sebatas masuk ado masih penting. Ini tidak masuk kuat, masuk mulia, masuk tinggi. Walhal kita sebenarnya ada. Dicabut Allah dikit ya kalau gila langsung. Nah, itu selesai lah. Mana masuk hebat dulu. Apalagi nak masuk ado. Dua wujud itu tidak pernah ada. Bahkan dia ada dua Tuhan. Nah, kita menyadari ini. Maka orang yang sampai di tahap yang keempat ini, mereka orang-orang siddiqin ini atau orang-orang arif ini, dia tidak ada dilihat. Mereka dilihat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak melihat dia akan dirinya. Dia tidak lagi melihat dirinya kalau sudah panak. Jadi panak ini kalau bahasa orang dulu itu binasa. Dia sudah habis. Dia sudah sirna. Sudah tiada lagi. Dia sudah tiada. Karena apa? Karena batinnya itu mustafiqun. Karena hatinya itu tenggelam, karam. Ia dalam suhud akan Tuhan yang esa, yang sebenarnya. Hatinya sudah karam dan tenggelam dalam musyahadah kepada Tuhannya. Tentu ini lebih tinggi lagi daripada makom. Seseorang sudah sampai derajat makom arif ini. Mereka yang sudah sampai musyahadah siddiqin ini. Tidak ada yang melihat, melainkan yang lihatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan kepada gerak lagi, bukan kepada sifat lagi, tapi kepada wujud. Yang dilihatnya adalah tidak ada wujud, melainkan wujud Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yaitu yang dimaksud murad dengan kata Abu Yazid Al-Bustami. Kemudian daripada syuhud akan zat Tuhan yang esa itu, maka melupakan akan daku, mengatakan akan diriku. Aku lupa, aku ada. Karena dia sudah tenggelam dalam musyahadah Tuhan. Inilah yang melupakan bahwa diriku ini ada. Tidak ada. Aku hanya melihat adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, ini tidak bisa kita dengan akal, cuma dengan qalbu bila kerja. Mudah-mudahan Allah bukakan hati kita. Jangan dipaksa-paksa pula dengan akal, tidak ketemu. Karena bukan wilayah kerja dia. Ini adalah wilayah kerja qalbu. Dan inilah sehingga-hingga atau sehabis-habis sedalam-dalam orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk kemuncak daripada tauhid. Dan dinamakan tauhid yang keempat ini tauhid khawasul khawas. Orang yang sudah khawasul khawas. Nah, ada yang orang khawas sebelum ini. Kalau kita ni duduk di awam kemarin, yang berapa tu masih ngaji sifat 20, itu duduk di awam. Jangan masuk hebat tu, ngaji sifat 20 tinggi belum, tu awam, baru mukaddimah, baru pemula baru. Kadang dengan nazar. Itu dengan nazar. Nah, kalau tidak ada itu lagi apa? Itu jahil namanya. Itu jahil. Kita rasa wujud, tidak, bakok, menghulap, itu awam. Ya. Jangan kita masuk tinggi, belum itu awam. Ya. Nanti masuk wahidatul afal, wahidatul sifat, ini baru masuk dikatakan wahidatul zat. Orang yang sudah panak. Nah, ini orang khawas. Kita mudah-mudahan duduk di awam pun alhamdulillah. Ya, itu memang kita ngaji terus. Tidaknya nanti kita terhitung orang bertauhid matinya. Na'udzubillah, status matinya dalam keadaan syirik. Status mati dalam keadaan syirik. Kenapa? Terlalu banyak Tuhan yang dalam hatinya tuh. Terlalu banyak tempat dia bersandar dan bergantung. Terlalu banyak kemuliaan-kemuliaan yang dia tempat mencari. Sehingga meninggal dalam status dalam keadaan orang syirik. Ya. Ketika kita duduk di awam, ya, terhitung kita orang yang bertauhid, dimasukkan golongan bertauhid, walaupun nanti duduknya di belakang sekali. Ya. Tapi yang penting
Jangan sampai kita pun tiba. Jadilah walaupun di gerbong belakang sekali, tapi termasuk orang bertauhid walaupun duduk di awal. InsyaAllah akan kita berulang terus kajian tauhidnya. Ya. Ini kita melihat bagaimana orang yang khawas. Ya. Dan inilah makna la ilaha illallah. Artinya makna domannya, kandungannya, isinya. Yani apa? La maujud illallah. Yakni tidak ada yang wujud yang sebenar-benarnya melainkan wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang esa, yang tiada baginya seumpama. Sesuatu yang berdiri ia dengan sendirinya. Ini kandungan makna la ilaha illallah, maujud illallah. Ya. Di la ilaha illallah. Orang yang dulu dia khawas. Atau kita sebut la maujud bihaqqin illallah. Tidak ada yang sebenar-benar ada melainkan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di sini berarti dia sudah di kompana. Dia sudah sirna, dia sudah tiada. Yang dia lihat yang sebenar-benar ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia sudah melewati ya di maka wahdah itu sifat maupun ada afal. Seperti disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kana Allahu wa la syai'a ma'ahu. Artinya adalah Allah itu dan tiada sesuatu besertanya. Tidak ada sesuatu beserta Allah. Kenapa? Karena yang benar-benar wujud, yang wajib wujud hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang lain adalah namanya wujud majazi. Artinya dibangsakan ada. Karena dia diadakan, hakikatnya tidak ada. Kita ni ada karena diadakan. Kalau tidak adakan, ya kita tidak pernah ada. Ya. Nah, dan ada kita pun kehendak kita. Pernah kita mendaftar tidak diadakan, tidak ada. Ya. Ngisi pemulir dulu, ya. Supaya diadakan Tuhan, tidak ada. Ada kita semata-mata kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka hakikatnya sebenarnya tidak ada juga. Kenapa? Karena diadakan. Adanya tidak qadim, ada kita pun tidak baqa. Ya. Karena kita baina adamai. Ya. Antara dua tidak ada juga, ya hakikatnya tidak ada juga. Awal tidak ada, akhir tidak ada. Ya hakikatnya tidak ada. Nah. Dan adalah tauhid yang keempat ini yang dibicarakan oleh orang ahlu sufi, yang muhaqqiqin, yang sudah benar-benar benar bertauhid. Yang arifin, mereka yang sudah mengenal Allah, yang sudah ma'rifat. Dan dinamakan ilmu yang bicarakan tauhid yang keempat ini namanya ilmu hakikat. Ini disebut ilmu hakikat. Atau ilmu ma'rifat. Dan wahdatul wujud. Orang sudah wahdah. Ya. Wahdahnya wahdatul wujud. Bukan di wahdatul sifat maupun di af'al. Orang melihat di wahdatul sifat af'al, berarti dia masih ada. Ya. Tetapi kalau sudah dipana, ya, dalam wahdatul wujud ini, ya, artinya orang yang sudah betul-betul dalam hakikat dan ma'rifat. Ini banyak orang cerita syariat, tariqah hakikat ma'rifat, kan? Itu adalah dalam kajian tauhid. Nah, mudah-mudahan sekali lagi, karena ini adalah wilayah kerjanya di qalbu. Allah bukakan hati kita. Ya, jadi kita pun berupaya terus untuk membersihkan hati. Buang kebusukan-kebusukan, buang keburukan-keburukannya. Ya kalau masih ada dendam, tidak akan sampai ke sini. Kalau ada sifat riya, ujub, takabur, ya tidak akan pernah sampai di sini. Itu harus buang dulu. Usahakan di makom panah ini kita di satu afal maupun di sifat sudah sampai. Karena ini adalah sesuatu qalbu yang sudah bersih, tidak ada kesirikan-kesirikannya lagi. Nah, kita terus minta ampun, bertaubat kepada Allah, istighfar. Ya. Terlalu banyak keburukan-keburukan dalam hati kita. Ya. Masih ada dendam, ada permusuhan, ada kebencian, ada kedengkian,
ada keangkuhan, terlalu banyak lagi. Ini sedikit meski kita buang. Minta ampun. Kenapa ini mahal? Sesuatu yang mahal itu tidak akan jatuh ke tempat yang kotor. Dia mesti layak juga tempatnya, mesti pantas dan sesuai. Nah, ketika qalbun salim, yang tidak bersih, selamat, inilah yang layak dapatnya. Maka jarang yang sampai ke sini. Nah, kita rata-rata duduk di awal. Ya, itu pun alhamdulillah. Mudah-mudahan sebelum meninggal Allah bersihkan qalbu kita, sehingga kita benar-benar orang yang menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Karena dia bukan dengan ucapan, dia adalah dengan qalbu. Sampai nanti dirasa. Ya. Sampai suatu ketika memang sudah fananya. Artinya dia sudah tiada. Karena dalam pandangan qalbunya yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan ilmu tauhid adalah ilmu rajonya ilmu. Ya. Kullu ilmin abdul li ilmu tauhid. Tiap-tiap ilmu itu ilmu tauhid itu adalah raja bagi tiap ilmu. Ya. Sehebat apapun kalau tauhidnya salah, dia tidak kalah. Karena dia raja daripada ilmu. Dan Rasulullah pun membawa risalah tauhid. Jadi Rasulullah cuma la ilaha illallah. 23 tahun ngajarkan itu. Ya, sampai dia meninggal. Sehingga ketika itu sahabat memang sudah betul-betul menyembah Allah. Bawa risalah tauhid. Itu sampaikan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sehingga seluruh sahabat yang ada di dekat Rasulullah, entah dia seorang budak, entah dia seorang kuli, entah dia seorang kayo jutawan, entah dia seorang memiliki pengaruh, satu la ilaha illallah. Sehingga benar-benar merasakan hakikat kehidupan sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala. Yang sebelum itu menghambakan banyak-banyak berhala yang terlalu banyak. Ada menghambakan harta, menghambakan kedudukan, ada yang menghambakan kepada kelompok dia, sehingga masuk tinggi terus dengan kelompok dan golongannya. Itu masih menyembah berhala kan orang. Dan kita sekarang itu banyak masih penyembah berhala. Ada yang jadi Tuhannya keturunannya. Nah, keturunan merasa hebat tinggi dengan keturunannya. Dia belum menuhankan Allah. Ya. Masih bangga, hebat, tinggi, mulia dengan apa dia dimiliki selain Allah Subhanahu wa taala. Ada dengan kekuasaannya, ada dengan jabatannya, ada dengan hartanya, ada dengan pengaruhnya, ada dengan pergaulannya, dia berbagai-bagai. Ya. Ternyata berhalanya masih terlalu banyak. Ya. Ketika seorang sudah duduk dalam tauhidnya, ketika nyatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Inilah yang akan merobohkan semua berhala-berhala yang ada dalam qalbu, sehingga dia seorang yang layak dan pantas yang menauhidkan dan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita diberikan kebersihan hati, dimasukkan tauhid sebagaimana Allah memberikan kepada sahabat-sahabat Rasulullah, kepada orang-orang saleh, kepada aulia-aulia Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita pun diberi kekuatan untuk membersihkan qalbu kita terus. Ya, kebusukan dan keburukan itu akan kita hilangkan. Untuk minimalnya sebelum sakaratul maut nanti. Sehingga bagaimana kalau kita meninggalkan dan beranjak dari dunia menuju alam berikutnya, status kita adalah benar-benar orang yang bertauhid, yang mengimani Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah rahasia kenapa guru-guru kita dulu di akhir-akhir hayat dia tidak ada membicarakan lain. Yang dibicarakan cuma tauhid. Ketika kita tanya apa udah banyak tauhid terus ini, kasihan, lagi mati syirik kalau itu yang kasihan. Takut meninggalkan syirik. Karena begitu banyak etikat yang kotor itu, yang penuh atau memenuhi hati. Syahdan
Ketahui olehmu bahwa makrifat akan wujud Allah, akan wujud Allah Ta'ala yang wajib wujud, yang esa, yang tiada baginya sekutu, yang tiada baginya seumpama sesuatu daripada yang baru ini, daripada makhluk ini, yaitu diketahui akan dia dengan 7 martabat. Diketahui dengan 7 martabat. Maka martabat yang pertama itu disebut martabat ahadiyah. Martabat ahadiyah di ahadiyah. Dan dinamakan pula akan martabat ini la ta'ayyun. Dan dinamakan martabat itlaq. Dan dinamakan pula martabat zatul bahsi. Ini yang pertama, yaitu ibarat daripada keadaan semata-mata wujud zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa. Yakni memandang dengan hatinya, memandang dengan kalbunya akan semata-mata wujud zat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tiada iktibar sifatnya dan asma'nya dan af'alnya. Sekira-kira ghaib ia dengan memandang Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Daripada segala alam hingga ghaib ia daripada dirinya pula. Alam ghaib termasuk dirinya pun ghaib. Tiada ia ingat dalam hatinya itu, yang dia ingat hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Dan hasil martabat ini dengan membimbangkan martabat ma'rifat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala yang esa, dan membanyakkan zikrul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang martabat ini dia akan yang dilihat cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala, semuanya sirna. Dan inilah yang akan menjadikan dia membanyakkan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, fazkurullaha zikran katsiran. Tentu khitab ini kepada siapa? Fazkurullaha. Maka ingatlah oleh kamu akan Allah. Ya. Tentu ini ada yang diajak bicara, ada yang dikhitabkannya. Ketika Allah mengatakan fazkurullaha zikran katsiran, maka ingatlah olehmu akan Allah. Ya. Sebut olehmu akan Allah SWT itu dengan sebutan yang banyak. Tentu yang disuruh banyak berzikir ini adalah orang yang sudah kenal kepada mazkurnya, kepada yang akan disebutnya itu, sehingga dia akan senantiasa berzikir dan berzikir. Dan lagi firman Allah SWT, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum. Dan sebut olehmu, ingat olehmu akan Allah SWT itu, padahal kamu dalam keadaan berdiri maupun dalam keadaan duduk, dalam keadaan baring. Ya, ini juga sebut orang ulil albab, nanti orang sudah memiliki luk itu adalah sesuatu yang ada dalam hati, maka sebut albab. Ya. Di dalam qalbun ada luk namanya. Ini bagian hati yang lebih dalam. Nanti ada yang paling dalam namanya sir. Nah, maka Allah katakan inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Siapa mereka? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Ya. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Inilah para orang yang memiliki luk itu. Bukan qalbun lagi, tapi sudah luk. Sehingga dia tegak, duduk, baring, disebut adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan qalbun, dengan luk dia tadi. Ya. Ada di dalam sini. Dan dia tidak pernah lupa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita di dalam sembahyang pun masih lupa dengan Tuhan. Ya. Kita dalam sembahyang pun lupa dengan Tuhan. Apalagi tidak sembahyang. Walhasil sembahyang itu medannya untuk ingat Allah, medan latihan. Dia sama dengan gelanggang untuk melatih kita supaya ingat Tuhan. Itu pun tidak ingat Tuhan gitu. Terlalu banyak yang kita ingat. Kenapa? Berhalanya masih banyak. Apalagi kalau seperti ini, usahakan dia di luar sholat, dalam keadaan berdiri, berjalan, baring, duduk, senantiasa hati itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau kita ni duduk di awam itu tadi, dalam sembahyang pun kita lupa. Ya. Walaupun lisannya nyebut Allahu Akbar, terus subhanallah, baca Fatihahnya, baca ini, tapi kalbunya hilang. Pikirannya melayang. Kenapa? Terlalu kotor lagi. Tapi ini adalah latihan kita. Aku nak sembahyang aku husuk, ya kapan husuknya? Ya. Itulah terus latihan. Aku naklah sembahyang nunggu aku betul-betul enaknya, kapan enaknya? Itulah yang akan memperbaiki terus. Ya, tidak-tidaknya dalam semua hidup sekali kita terima Tuhan, alhamdulillah. Ya. Kita pun masuk macam mana nak terima Tuhan? Ya. Macam mata pisang dia tegak duduk robot. Sementara Allah melihat kepada kalbu kita. Ya. Kemana? Ruh kita ni tengoknya. Ya. Nah, tapi inilah kita melihat. Mudah-mudahan walaupun duduk di awal kita akan kenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, suatu ketika menulah Allah, angkat terus. Karena ini adalah Allah yang mindahkannya. Terus dinaikkan. Nah, karena tingkatan tauhid itu beraneka ragam. Berapa banyak manusia? Ada 18 miliar, berarti 18 miliar tingkatan. Tidak ada yang sama. Ya. Nah, kata Rasulullah, iman yang paling tinggi itu iman Abu Bakar. Andaikan iman Abu Bakar itu ditimbang dengan seluruh manusia yang ada di Madinah itu dikumpulkan, lebih tinggi dari iman Abu Bakar. Jadi di samping iman Rasulullah. Dan kalau dikumpulkan pula imannya orang Madinah ketika itu, tambah pula seluruh makhluk yang ada di dunia ini, ditimbang masih tinggi iman Abu Bakar. Berarti kita ni debu tidak berarti kan. Ya. Tiba-tiba mampu dekat Tuhan kan. Apalagi wali juga kan. Jauh berarti. Janganlah masuk jadi wali dulu kan. Ya. Kalau sudah masuk berarti bukan. Ya. Masuk jadi wali Allah pula kan. Mentang-mentang sakti dikit jadi wali gitu kan. Ya. Tidaklah. Karena kedekat orang yang bertauhid, orang yang betul-betul dekat Allah itu bukan masalah kesaktian. Kebersihan hatinya dan kedekatan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita terus ya, dengan minta ampun, bertaubat ya, di sisa-sisa hidup kita ini. Ya, Allah anugerahkan kita memang benar-benar menjadi orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana tauhid yang dibawa Rasulullah. Ya, para nabi dan para rasul semuanya membawa risalah tauhid. Risalah tauhid. Dan memang pekerjaan yang terberat bagi seorang hamba adalah mengajak orang kepada Allah. Mengajak orang kepada Allah. Yang banyak sekarang apa? Mengajak orang lari dari Allah. Ya. Tapi untuk mencari orang mengajak kepada Allah sangat sulit. Ya. Banyak yang melupakan Allah dengan berbagai-bagai perkara. Ya. Kita pun semoga Allah anugerahkan ya, tauhid ini sehingga kita benar-benar mengimani Allah sebagaimana yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aktsiru min zikrillah hatta yaqulu annakum majani." Banyakkan oleh daripada zikir kepada Allah, menyebut zikrullah. Hingga mengatakan kebanyakan manusia bagi kamu adalah kamu orang gila. Saking banyak yang berzikir. Yang kata orang gila. Dan gawe lain lagi kau ni berzikir ada kan. Nah, macam-macam orang awam ni. Makal dia kau zikir tu. Makal tasbih tu. Ya sudah biar dia tersedia. Orang sudah seperti ini kan zikirnya bukan 1.000, 2.000, dalam juta. Dia guru maki. Ini kisah daripada guru-guru kita. Karena pendamping. Dia sudah tak ingat yang lain lagi. Ditanya berubat, apa lah guru makin zikir? Itu dah jutaan tu kata. Bukan ribuan lagi. Karena sebagian mereka ni ada yang sampai zikir itu 14 juta. 7 juta sir, minta zohir. Ditanya berapa lama? Aku 7 tahun habisnya dia kan. 7 tahun. Kita bawa 100 kebanyakan. Nah, tapi wajar mereka duduk sana. 7 tahun habis 14 juta. Nah, kalau kita lah sayup dengan ini kan.
Kenapa? Karena mereka sudah posisinya di situ. Jadi kita nanya apa Syekhana Guru Helmi Abdul Majid, macam mana mati itu militan kan. Itu 1.000 otomatis deh. Gitu. Dan itu sudah apa nyatu gitu. Kalau 1.000 karena dia cuma gini, itu udah hidup ya. Pulang, kita berjalan, berduduk, dan itu cerita lain. Ya. Cuma kita dalam sejarah kita dijamin baunya sokak lah gitu kan. Nah, memang sesuatu yang sangat mahal. Nah, kalau kita itu sebut apa? Duit itu lah kita ini gitu. Duit, semayang duit, sujud duit, pokok duit, macokoan duit, tuh lah tak ni kan. Dah ngerti. Tiba-tiba ya Allah, jadikan aku ni hamba-Mu. Nah, dudukkan aku di sisimu macam mana kata Allah. Dalam hati fikirmu duit tu lah. Nah, bukan berarti kita tak boleh pegang duit, silakan walaupun kita pegang 10 triliun, pegang duit. Tapi hati kita tak terpaut kepada Allah. Bukan berarti tak boleh pegang duit. Silakanlah, dunia ini milikilah. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam. Kekuasaan dari timur ke barat, utara, selatan, manusia, binatang, jin. Duit tak dikira banyaknya. Tapi bagaimana Nabi Sulaiman tetap qalbunya, hatinya beserta Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kebalikannya. Ya. Kebalikannya. Nyebut Allah jadi ingat duit. Disebut betul la ilaha illallah. Dalam hati apa? Duit. Itu terjadi. Ya, semoga Allah memberikan kita anugerah. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uzkurullaha zikran katsiran hatta yaqulul munafiqun annakum mura'un." Artinya sebut olehmu akan zikrullah, banyak-banyaklah berzikir. Padahal membanyakkan akan dia. Artinya membanyakkan berzikir. Hingga mengata oleh orang munafik, sehingga orang munafik menyebut kamu bahwa kamu itu adalah orang riya. Ya, sekalipun orang itu riya kan. Orang yang sudah banyak berzikir tidak peduli lagi, dia tidak hirau. Kamu nak ngato, nak muji, ada urusan kan. Urusan aku cuma kepada Allah. Dan dari karena inilah menyuruh Syekh kita Sayyidi Muhammad Sa'man Al-Madani. Ya, ini guru daripada Syekh Asal Bajari, Syekh Al-Mustafa Al-Palembani, Senawi Al-Banteni, kemudian Syekh Daud Al-Fatani, Syekh Yusuf Al-Makassari. Nah, ini gurunya kan Syekh Muhammad Sa'man Al-Madani. Ya. Jadi kalau murid apa Syekh Nawawi Al-Banteni, muridnya baru Syekhona Khalil Bangkalan. Di bawah Syekhona Bangkalan Khalil Bangkalan baru Bakari pendiri Lirboyo, Hasim Asyari pendiri Direk. Nah, ini orang dia kalau kita ini satu lah semuanya, mengerucut semua nanti. Ya, mengerucut semuanya. Nah, ya, mereka yang hidup di tahun 17-an ketika itu. Kalau kita di Jambi ya, rombongan, kalau seusia Hasim Asyari guru umum kan ngaji di tahun 18-an. Guru Abdul Majid bin Hamzah, kemudian Guru Muhammad Zain bin Jihun Al-Banteni gitu kan. Nanti kita Jambi kan. Nah, ini kita disebut dengan apa dari Muhammad Sa'man Al-Madani. Ketika dia menyuruh akan muridnya membanyakkan zikrullah dengan katanya Allah Allah ya akhi. Murid nas yaqulu la ilaha illallah sigharan wa kibaran wa hariman wa rijalan wa syababan wa syuyukhan wa azhir kalimat at-tauhid wala alayka qawlu man qala bal yakunu fi dhalika at-taraqi. Artinya Allah Allah ya akhi, wahai saudaraku. Suruh olehmu akan manusia, perintahkan olehmu akan manusia untuk membanyakkan ya, mengucapkan la ilaha illallah. Ajak orang untuk berzikir la ilaha illallah. Ayo kumpul gitu baca la ilaha illallah. Mungkin dalam tahlilan kita undang orang, ayo kita berzikir. Sudah sembahyang, ayo berzikir. Ini banyak, ini perintah. Ya, buat dari semua asaman kepada anak-anak muridnya. Ya, ajak orang berzikir. Ya, undang orang berzikir, undang supaya berkah. Ya, ajak undang tahlil. Nah, kumpulkan 40 orang, atau di mana banyak-banyak berzikir. Ya,
sudah sembahyang berzikir, jalan berzikir, duduk berzikir, ayo ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan ngundang orang joget, rugi. Besarnya biaya kan ngundang orang joget. Nah, itu rugi itu. Ya. Orang sengaja ngundang untuk banyak berzikir, kita ngundang orang joget. Nah, tapi selero salah. Tapi pula dah tua-tua kan. Laubana lompong masih lagi kan tak cocok lagi. Itu tak cocok lagi. Kalau anak muda kita maklum. Cuma kalau tua tak cocok lagi. Harus banyak ingat Allah. Kita nak mati ni. Ya, kontrak kita lah hampir selesai. Kalau tidak ada yang kekal di dunia pasti akan beranjak. Ini proses dari alam ruh, alam rahim, ni dunia, alam barzakh terus masih terlalu panjang. Destinasinya masih banyak lagi. Ya. Nah, kalau di usia-usia lah bungku-bungku macam ini, ya, lompong-lompong macam itu dipaksakan juga, jalan lama hingga engkang, ya, masih nak undang joget, tak sesuai lagi. Ya, tak sesuai lagi. Nah, cuma kalau selero nak diapakan? Selero, kan, terserah lah nak diapakan. Mahal amat, bayar bituan sampai 20 juta kan. Enak beli ke semen, nah itu masjid gitu kan, ada orang. Nah, tapi duit aku lebih, tapi itu tak juga lah. Walaupun banyak duit lah, carilah yang berfaedah sehingga aku membayar dosa-dosa kita selama ini. Ya kita tebus lah. Ya, dari penghujung usia. Ya, semuanya sudah di penghujung semua lah. Injury time sudah. Ya, pertandingan tinggal 1 menit lagi. Kita sekarang sudah di menit ke 6 katakanlah 40 menit 95 menit pertandingan itu kita sudah menit ke 89. Kalau ada waktu tambahan masih mending. Ya. Kalau bertambahan nambah 5 menit lagi lumayan. Ini enggak, takutnya enggak dipotong nanti kan. Sudahlah habis lama ini gitu kan. Dan joget ubu. Habislah ubu sekali gitu kan. Nah, nauzubillah. Jadi aja banyak berzikir, ya majelis Ratibul Haddad nanti kan, mengingat Allah, baca zikir selawat kan. Semua ada anak-anak kecil, ada anak kecil bawa, ya anak-anak kita, ya dia suruh berzikir. Jangan sampai anak kita tak ngerti berzikir, apalagi tentang zikir, nauzubillah pula, ya pula zikir-zikir katanya. Nah hidup ini harus banyak ingat Allah. Terlalu banyak perintahnya dalam Al-Quran maupun hadis dengan Allah, terlalu banyak. Ya. Bahkan inti solat pun as-solatu li zikri. Solat itu benar untuk ingat aku kepada Allah. Ya. Maka sidus syar'i itu seperti itu. Terlalu banyak. Intinya adalah ingat Allah. Jangan sampai kita lupa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kita, Allah mati kita, Dia membesar kita, Dia memberi rezeki, semuanya milik Allah. Tiba-tiba kita lupa dengan Allah, kurang ajarnya. Ya. Kurang ajarnya. Nah, mana lagi kita tak ada. Ajak anak-anak berzikir. Ajak orang berzikir, sama ada anak-anak kecil maupun orang yang sudah besar dewasa, perempuan maupun laki-laki, orang tua, ya apa lagi? Nah, orang tua tu apa lagi? Kenapa? Kalau sudah nak mati, harus banyak mengingat Allah, kembali kepada Sang Pemilik. Ya. Nah, tentu orang tua apa lagi? Harus banyak untuk berzikir kepada Allah. Makin tua makin jadi. Maka pepatah kita kok tua-tua keladi, makin tua makin jadi. Ya. Jadi tua-tua keladi, makin lama makin gatal. Itu tua keladi gitu. Ya. Nah, kan tak cocok lagi. Ya. Nah, cuma kalau selero gitu aja. Dan zahirkan olehmu akan kalimat tauhid. Nyatakan kalimat tauhid itu kepada orang banyak. La ilaha illallah. Dan jangan engkau hiraukan, jangan kita pedulikan. Apa daripada perkataan orang-orang yang mengatur dengan kecelaan akan dikau. Sudahlah, lantak kono lah. Ya, kamu nak mujur, nak melintang, kamu nak segala macam nyebut, ya silakan lah. Ya, tidak usah kita hirau. Yang penting aku selalu berzikir, la ilaha illallah. Atau matanya ni bid'ah pula, aku pula berzikir rame-rame, bid'ah, ya lantak kono lah. Teruslah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kolbu kita lupa. Jangan sampai kita merasa hebat. Jangan sampai kita merasa mulia. Jangan sampai kita merasa tinggi. Kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini tidak ada apa-apa dan bukan apa-apa. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim.
Dan ini harus kita tanamkan dalam kalbu kita. Ya, bagaimana hati ini memang betul-betul orang menauhidkan Allah. Apalagi sampai anugerahnya sampai ke panak nanti. Aku sudah tiada, aku sudah sirna. Yang aku lihat cuma Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada cuma Allah. Ya, alhamdulillah kita sampai ke situ. Tapi mukadimahnya sudah banyak zikir dulu. Ini sebagai mukadimah. Dan mudah-mudahan inilah yang akan menghantarkan nanti, yang akan menjadikan kita ya sampai ke tahapan yang berikutnya. Banyak berzikir. Nyatu ke kalimat tauhid. Sebagai pun banyak orang yang ngatur kita, orang celah kita. Jangan hiraukan, jangan pedulikan. Biarkanlah anjing menggonggong, kapilah tetap berlari. Ya. Nak nunggit-nunggit kamu, nak melintang-melintang kamu, nak mujur-mujur kamu, ya silakan. Ya. Kenapa? Aku sibuk dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi adalah dalam demikian itu, ketika orang banyak menghina kita, mencela kita, itu akan menaikkan martabatmu kepada Allah. Itu akan menaikkan martabat kepada Allah. Semakin banyak orang mencela, semakin akan naik. Ya. Semakin banyak orang mencela, semakin akan meninggikan. Namanya taraqi namanya. Ya. Nah kita ini lebih baik dicela daripada dipuji. Kenapa? Kalau dipuji biasanya kita tenang. Ya. Lebih berat menghadapi pujian daripada celaan. Ya. Ini lebih berat. Semuanya ujian. Pujian adalah ujian, celaan adalah ujian. Tapi yang paling berat adalah menghadapi pujian. Ya. Kita sekiranya dipuji, mulai tersanjung. Nah, kalau tersanjung itu bahaya. Kalau bahasa Jawa tersanjung mumung gitu. Mumung tadi naik gitu. Nah, itu bahaya, takabur jadinya. Ya. Walhal yang pantas dipuji adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang sebenarnya patut dipuji cuma Allah. Ya, yang lain tidak patut. Ya. Kalaupun orang memuji kita kembalikan bahwa yang dipuji adalah Allah. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Dan lagi berkata Syekh Mustafa Bakri rahimahullah taala, wa'lam anna aqrabat turuqi ila Allah taala az-zikr. Fa inna ahla az-zikri hum ahlullah wa khassatuhu wa hum julasa'uhu ta'ala wa umana'uhu ala asrari hazu bizalika rutbatas salaq. Dan ketahui olehmu bahwasanya yang terlebih hampir, yang paling dekat segala jalan kepada ma'rifat Allah. Jalan menuju Allah itu sebanyak bilangan nafas kita. Ya, banyak jalan itu. Jangan menganggap cuma satu jalan, tidak. Tapi yang paling dekat mana? Jalan khusus. Ya, yaitu zikrullah. Ini yang paling dekat. Ya. Jalan menuju Allah itu banyak. Ya. Jangan kita memponis cuma aku inilah, cuma jalan aku ini yang paling benar, yang paling betul. Jalan menuju Allah sebanyak bilangan nafas manusia. Tidak berpintu, tidak terkira saking banyaknya. Tapi menurut daripada Sayyid Mustafa Bakri, yang paling dekat itu adalah zikrullah. Maka karena bahwa orang ahlu zikir itu, orang ahlu zikir itu adalah ahlullah. Mereka adalah ahlinya Allah, keluarga Allah. Dan orang yang tertentu, orang yang khusus hampir kepadanya. Cuma orang tertentu yang dekat kepadanya. Dan mereka itulah orang yang duduk hampir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang duduk dekat kepada Allah. Dan adalah pada martabat mereka itu, martabat segala orang yang dipercaya Allah Subhanahu wa ta'ala atas rahasia. Orang ahlu zikir itu memegang amanah-amanah Tuhan. Mereka banyak menyimpan rahasia-rahasia Tuhan. Ya. Karena ya, ketika mereka sudah hampir kepada Allah, terlalu banyak rahasia yang tersingkap. Tapi itu harus disimpan. Ya, maka mereka disebut ya umanahullah. Mereka adalah memegang amanah-amanah Allah. Ya. Padahal menghimpunkan mereka itu akan segala martabat. Mereka menggabungkan seluruh martabat yang terdahulu daripada orang banyak. Ya. Dan martabat yang kedua itu martabat wahidah. Dan dinamakan pula martabat ta'ayunul awal. Dan dinamakan pula akan hakikat Muhammadiyah, yaitu ibarat daripada ilmu Allah Ta'ala dengan wujud zatnya dan segala sifatnya dan segala wujud atas dalam perhimpunan dengan tiada beda, setengahnya itu dengan setengah yang lain. Nah, mudah-mudahan kita terus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik.
masjid apa kita sendiri maupun berjamaah, dalam keadaan duduk, dalam berjalan, dia teruslah untuk melatih diri untuk bisa mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ke dalam kendaraan apa kan tidak dengan lisan, dengan qalbi, ya, dengan kalbu kita terus untuk banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan karena kelas kita ni kelas awam, dengan banyak berzikir Allah ampunkan dosa. Amin. Allah bersihkan keburukan kita. Inilah harapan kita. Karena kita menyadari, karena kita inilah para pemula-pemula, para mubtadiin, orang-orang baru akan mengenal kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita adalah untuk minta dihapuskan dosa. Ya, jangan bercita-cita jadi wali, kagilah dulu. Dosa dulu kita minta bersihkan. Ya, kita minta bersihkan dosa. Sehingga meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Ketika Allah tinggikan derajat kita, alhamdulillah. Allah dudukkan kita di makam-makamnya, ya alhamdulillah. Cuma karena kita menyadari siapalah kita ni. Ya, siapalah kita ni, dosa berambun. Ya, keburukan banyak, galaunya sumber dosa, mata, mulut, kuping, tangan, segalanya semuanya pintu dosa Allah. Yang selama ini kita buka lebar-lebar. Ya, yang selama ini lain tidak kita hanya mohon ampun kepada Allah. Ya, ketika mau dinaik ke berikutnya, ya alhamdulillah. Ya. Nah, namun sekali lagi kita adalah ingin minta dibersihkan daripada keburukan dan dosa-dosa kita, sehingga kita layak dan pantas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala, baik dosa zahir maupun dosa batin. Dan martabat yang ketiga itu martabat wahidiyah namanya. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Insyaallah kita sambung depannya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli lana wa li walidina wa li masyayikhina wa jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa li wallahu haqqan alaina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna وسلم ديننا وسلم توحيدنا وسلم قلوبنا وسلم معرفتنا. اللهم يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحيي قلوبنا بنور معرفتك يا الله يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعملا صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.